Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Masih semangat untuk belajar? Oke, di bab pertama ini kita akan mempelajari tentang bunyi dan indera pendengar. Nah, nanti banyak sekali yang akan kita pelajari. Jadi yang saya sampaikan hari ini hanya beberapa materi saja, ya. Oke, berkaitan dengan bunyi, ada pertanyaan yang mungkin terngiang di telinga kita, ya. Kenapa ada bunyi? Atau mungkin bagaimana bunyi itu bisa terdengar, ya. Dari manakah asal bunyi itu? Nah, jika kita pelajari, sebenarnya bunyi itu berasal dari getaran, ya. Benda yang bergetar itu akan mengeluarkan bunyi. Sebagai contoh, saya bersuara seperti ini, ya. Ini leher saya, pas di tenggorokan saya. Ketika kita bersuara, mungkin anak bisa melakukannya sekarang, pasti akan terasa getaran di lehernya masing-masing, ya. Nah, getaran itulah yang juga memunculkan bunyi, memunculkan nada pada musik, memunculkan bass pada drum, dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi, bunyi itu berasal dari getaran atau benda yang bergetar. Namanya benda bergetar, pasti juga gerakannya bolak-balik, ya. Jadi bergetar bolak-balik, tidak satu arah saja. Oke, berikutnya syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama harus ada jelas, harus ada sumber bunyi, ya. Sumber bunyi itu berasal dari apa? Nah, kalau kita bersuara seperti ini, saya ngomong seperti ini, sumber bunyinya ada di pita suara tenggorokan kita masing-masing, ya. Nah, kalau kita mendengarkan musik, sumber bunyinya ada di soundnya HP atau laptop masing-masing. Berikutnya, bunyi itu memerlukan medium atau zat untuk merambat, jelas, ya. Sebagai contoh, misalkan saya ngomong seperti ini, ya. Saya ngomong seperti ini, suara saya terdengar jelas, walaupun kalian di rumah masing-masing, itu karena ada mediumnya. Apa mediumnya? Mediumnya berupa sinyal, ya, sinyal internet. Kemudian ketika saya ngomong seperti ini juga, ada penangkap bunyi di laptop yang mampu menghubungkan suara saya ke sinyal. Nah, seperti itu, ya. Jadi bunyi itu memerlukan medium untuk merambat. Seandainya saya ngomong saja, tapi ini mikrofonnya tidak saya sambungkan dan sinyal internet tidak ada, apakah suara saya terdengar di rumah kalian? Tentu tidak, ya. Oke, berikutnya syarat terdengarnya bunyi adalah memiliki indera pendengar. Jelas, ya. Kalau tidak memiliki indera pendengar atau tidak punya telinga, ya jelas kita tidak bisa mendengarkan bunyi. Baik, berikutnya adalah sumber bunyi atau alat-alat yang bisa menghasilkan sumber bunyi. Ya, ini beberapa alat yang bisa menghasilkan sumber bunyi, ya. Oke, ini alat musik tradisional. Mungkin anak-anak sudah sering melihat, ya. Oke, berikutnya adalah jenis bunyi. Bunyi itu berdasarkan banyaknya getarannya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama infrasonik, kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Infrasonik itu frekuensinya atau banyaknya getarannya tiap detik itu kurang dari 20 Hz. Audiosonik itu 20 sampai 20.000 Hz. Ultrasonik itu lebih dari 20.000 Hz. Oke, sebenarnya apa maksudnya bunyi itu 20 Hz? Nah, jadi maksud dari bunyi 20 Hz itu adalah dalam setiap detik benda itu bergetar 20 kali. Jadi benda itu bergerak bolak-balik, ya. Bolak-balik 1 detik itu 20 kali, bayangkan. Cepat sekali, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan frekuensi 20 Hz.
Tapi kalau bunyi 20 Hz pada 1 detik bergetar bolak-balik 20 kali, kita belum bisa mendengarnya. Kita baru bisa mendengar bunyi itu di telinga kita antara rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Jadi harus dalam rentang seperti itu agar bunyi dapat terdengar di telinga kita ya. Jadi gerakannya 1 detik itu harus cepat gitu ya. Oke, jadi itu penggolongan bunyi berdasarkan frekuensinya. Berikutnya, ini adalah beberapa makhluk hidup yang bisa mendengar bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Ya, jadi beberapa hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik itu adalah gajah, ya, gajah, kemudian jangkrik, kemudian ini anjing, ya. Kemudian audiosonik yang bisa mendengarkan itu adalah kita. Apakah hanya kita saja? Apakah anjing ini tidak bisa mendengar bunyi audiosonik? Tentu tidak, ya. Ketika kita manggil anjing Meli Meli, nah anjingnya kan bisa datang ke kita karena mendengar bunyi juga. Maksudnya seperti ini. Jadi selain bisa mendengar bunyi infrasonik, beberapa hewan ini juga mampu mendengarkan bunyi audiosonik, ya. Jadi tidak hanya ketika ini infrasonik, gajah itu infrasonik saja, tidak, ya. Bisa salah dua, bukan salah satunya, ya. Oke, berikutnya makhluk hidup yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi yang sangat tinggi. Contohnya yaitu adalah kelelawar, ya. Kelelawar, lumba-lumba, dan tikus, ya. Makanya ketika ada alat pengusir tikus itu menggunakan gelombang bunyi, ya. Bunyinya pakai gelombang ultrasonik. Kita tidak bisa mendengarkan, nah tikus yang bisa mendengarkan, ya. Jadi tikusnya bisa terusir, ya. Kalau kita tidur dinyalakan gelombang ultrasonik, ya kita akan tetap tertidur pulas, ya. Tidak akan mendengar bunyi ultrasoniknya. Baik, berikutnya adalah syarat terdengarnya bunyi tadi ada 3, ya. Sumber bunyi, medium atau zat merambat, dan indera pendengar. Oke, zat untuk merambat itu apa saja? Nah, zat untuk merambat itu bisa zat padat berupa besi, kayu, kaca, dan lain-lain. Pokoknya benda padat. Bisa juga pada zat cair, pada air dan semua jenis cairan. Dan yang ketiga bisa berupa zat gas, bisa udara, bisa yang lain juga, ya. Baik anak-anak semuanya, untuk lebih memahami bagaimana perambatan bunyi, atau saya ingin tahu bagaimana pemahaman kalian tentang perambatan bunyi, berikutnya silakan anak-anak melakukan kegiatan di Google Form yang nanti linknya akan saya bagikan di Classroom. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Dilanjut dengan mengisi form dari link yang akan saya bagikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.